Halo, ketemu lagi dengan saya Edi dalam acara Entrepreneur Talk. Oke. Jadi acara ini didukung oleh IMA, Indonesia Marketing Association, dan juga International Council for Small Business. Ya, kalau kita bilang UKM. Jangan lupa nanti subscribe channelnya. Ini bagus-bagus banget, memberikan motivasi mengenai cara berbisnis yang luar biasa. Saya buka dulu ininya. Oke. Nah, kita kedatangan tamu kita yang kelihatannya ini nggak asing lagi dengan kegiatannya. Dia biasa menangkap lebah. Nah, kita lihat di depan kita ini adalah lebahnya yang sudah diproses menjadi madu namanya. Nah, inilah bisnis yang dia rintis, ya, luar biasa sekali. Semoga hari ini para marketers mendapat satu inspirasi bisnis. Yang paling penting juga kegunaan madu. Madu itu buat apa sih? Nah, itu banyak di Indonesia tuh madu-madu dari harganya yang bervariasi. Kadang-kadang bingung juga beli madu. Ya, Om Irwan ya. Nama lengkapnya siapa? Irwan Bakhtiar. Irwan Bakhtiar. Jadi selalu berbakti dan tiar terus ya. Nah, kira-kira nama produk ini apa nih? Nama produk ini Dorsata Dokter. Nah, kenapa ada dokternya ya? Saya cerita mungkin Dorsata itu sebenarnya nama jenis lebah. Jadi di sini Apis dorsata, itu sebenarnya lebah hutan. Dokter ini sebenarnya artinya kita memang punya visi untuk jadi dokter tuh dalam pengelolaan madu lah ceritanya. Sebenarnya kan dokternya juga asosiasinya dengan buat pengobatan. Jadi sebenarnya ya kembali ke solusi madu sih. Madu itu buat membantu pengobatan dan juga sebenarnya untuk ya membuat kita lebih sehat juga sebenarnya gitu sih Om. Stamina. Ya, stamina. Stamina ini yang dicari-cari orang hidup supaya kuat stamina ya. Terutama kaum lelaki. Wah, nanti kita bocorin lah rahasianya ya. Nah, ini dokter ini saya lihat tuh seperti film Marvel, tau gak? Dokter Stranger ya. Yeah. Mungkin baru lagi ya. Nah, udah berapa lama Om bisnis di sini? Sebenarnya ini 1,5 tahun lah kita jalan tuh Om. Wah, baru ya? Ya sebenarnya jadi memang diawali dulu itu kan saya sebenarnya senang olahraga Om. Jadi kan mikir kita kan mau gaya hidup sehat tapi semuanya kan harus sehat ya, kita alami, natural. Maka saya sebenarnya sejak awal memang senang minum hal natural, salah satunya madu gitu kan. Cuman saya lihat-lihat beda-beda ya ininya madu ya. Akhirnya saya ngeliat saya mumpung sepertinya menarik nih untuk ini kita sambil sehat tapi menyehatkan orang juga. Dan membantu petani juga, petani madu. Ya udah kita kembangkan Dorsata Dokter ini Om. Gitu Om. Gitu ya. Nah, jadi supply bahannya itu susah nggak ya? Ya sebenarnya gini, ini perbedaannya kita ini kan sebenarnya madu alam Om. Jadi kalau ilustrasinya berbeda dengan madu ternak. Kalau kita kan kalau suka lihat tuh kalau di ilustrasinya ada madu ternak tuh, ya di ember, iya, di kotak gitu. begitu kan. Nanti ada rumah-rumahnya di situ lantar lebahnya bersarang di situ. Iya. Nah, kalau madu hutan ini artinya ya kalau misalnya kita jalan-jalan ke hutan kan kalau suka trekking kan suka lihat tuh lebah sarang-sarang lebah gitu. Itu sebenarnya yang diambil Om. Jadi bisa macam-macam sumbernya. Bisa dia nempel di pepohonan ya, pohon pinang ataupun apa misalkan, atau bisa nempel di gunung-gunung gitu, di tebing-tebing. Nah, sebenarnya itu yang paling bagus ya, karena dia secara alami kan. Ya. Cuma harganya juga beda mungkin. Orang yang ambilnya juga serem di. Nah, iya Om. Makanya sebenarnya kita juga terinspirasi gini Om, kita itu betul punya jaringan itu ke Asosiasi Petani Lebah juga ya. Dan ini jadi binaan dari kehutanan. Jadi mereka diajarin gimana cara memanen lebah gitu, sama sebenarnya untuk menghindari pencampuran hasil-hasil dari panen madu itu Om. Nah, jadi kita kerjasama dengan mereka manen madunya, lalu kita olah deh untuk kita packaging gitu loh. Tapi memang untuk memastikan kemurnian kita memang selalu ini Om, selalu tes lab gitu loh. Karena memang banyak yang palsu. Ya gitu, banyak yang palsu. Nah, memang ya artinya kita harus menjamin kualitas juga sih Om gitu. Jadi kita setiap hasil panen itu karena kita sudah punya suppliernya dari petani-petani itu, ya kita selalu akan tes lab sekali lagi supaya kualitas sih Om. Kualitasnya. Jadi kurang lebih ini dia dari wilayah mana ya?
di Indonesia ini yang sekarang kita lihat nih madunya? Nah ini kebetulan kita ini salah satu sumbernya ini kita ada dari Lampung ya, sama dari Sumatera Barat Om. Jadi karena kita punya jaringan di sana. Jadi memang artinya memang misalnya kalau itu kita impor dari sana tuh Om, dari Lampung dan dari Sumatera Barat gitu. Kalau marketeers mau lihat hutannya ada juga gitu, bisa. Misalnya orang mau lihat keaslian, jadi mungkin diadakan tour. Ya emang ini kadang-kadang saya juga cerita Om. Jadi kalau saya juga dapat tuh ininya ilustrasi gimana mereka panen madu. Ini kan jadi memang ini petani-petani madu ini kan dia kayak adventurer gitu Om. Jadi kalau mau panen madu itu dia harus kayak walet lah. Iya, siap mobil bak segala macam harus masuk ke dalam hutan. Ya artinya jauh ya ke dalamnya. Jadi memang mungkin bisa juga sih menarik untuk ide tour ya, tapi memang jauh sekali lagi siapa yang siap aja. Iya, siapa aja. Berarti marketeers bisa diajak oleh Om Irwan ini untuk melihat di mana madu itu berada. Nah, idenya dari packaging yang ini itu dari Om semua. Iya, jadi kita memang niatnya kan gini Om. Saya suka ngebandingin ya kita harus punya hal yang unik gitu Om. Ya, berbeda lah. Madu kan. Karena kan kalau kita lihat madu di pasaran kan dalam bentuk jerigen, ada yang dalam bentuk botol plastik gitu kan. Sementara madu ini sifatnya kan dia ada gas Om. Karena kan dia sebenarnya hasil dari enzim diastase namanya dari lebah. Jadi mungkin kalau Om suka beli madu-madu yang katanya alam itu kadang-kadang kan penampungannya itu gelembung kan Om. Iya, gelembung. Ada gas. Itu kan ada gas itu Om. Nah, kita kan kalau gelembung gitu kan secara estetik nggak bagus dan nggak enak melihatnya kan gitu kan. Banyak-banyak dan kadang bisa jadi kemungkinan bocor gitu lah misalnya gitu kan. Nah, makanya kita pilih medium yang kira-kira bakal stabil, bisa melindungi madu itu sendiri gitu loh. Nah, memang nggak gampang juga untuk milihnya, harus lihat ketebalannya gitu. Makanya kita pilih media-media yang cukup tebal, bisa nampung madunya itu supaya nggak pecah atau bocor sih Om. Makanya kita pilih ini bentuknya dalam bentuk kaca, dan sebenarnya kalau yang dalam bentuk yang 250 ini kecil nih Om. Ini supaya gampang dibawa-bawa sih Om. Tapi memang kuat juga dan kesannya jadi lebih eksklusif gitu ya Om. Kecil ya. Nah, kalau kita lihat cara penjualannya gimana? Kan baru 1,5 tahun gitu. Iya. Ya, kebetulan saya kan aktivitas nih banyak di teman-teman goes Om. Jadi teman-teman goes. Olahraga ya. Dan saya ngeliat memang ya kalau belajar kan teorinya ya kita mulai aja dari komunitas yang dekat dengan kita. Nah makanya saya kerap ikut hubungin ikut sponsorin. Ya punya link-link ke teman-teman yang di simpul-simpul bersepeda. Masuk ke komunitas. Ya, saya juga demen lari juga. Jadi komunitas lari juga ikut. Karena saya ngeliat ini kebanyakan problemnya kan pada saat ini olahragawan itu kan dia butuh asupan stamina. Ya kayak doping lah yang ini kan yang alami kan. Ya sebenarnya saya nyoba-nyoba, madu kayak enak kok. Karena saya ngetes sendiri gitu loh. Kalau minum ini kan manisnya pas gitu ya. Kan biasanya kalau orang minum manis kadang laparnya itu jadi agak lama. Iya, karena dia kuat. Ya, gampang diolah jadi energi kan Om gitu. Dan saya ini alhamdulillah juga Om. Jadi saya combine minum madu ini sambil saya sebenarnya program diet bisa masuk juga. Jadi kan karena jadi kita cepat kenyang. Iya, tenaganya ya. Nah, gitu maka terus itu ada rahasia, nanti kita bedah di belakangnya dulu rahasia minum madu ya. Nah, sekarang kan udah masuk ke dalam jaringan komunitas ya. Terus sosial medianya gimana? Ya, saya punya maintain Instagram di MyDorsataDokter, lalu di Instagram di situ, lalu dia punya FB juga, dan kita punya web juga dorsatadokter.com. Jadi para marketeers yang memang mau order ataupun mau mencoba ya produk madu kita bisa order lewat situ, dan kita juga memang di marketplace juga udah ada juga sih Om. Udah ada juga. Ya baik yang toko hijau, toko merah atau itu. Jadi ada, gitu. Selama buka 1,5 tahun untuk pemasarannya nggak ada masalah gitu? Ya nggak ada sih, nggak ada. Merasakan impact besar dari sosial media untuk penjualan? Ya memang ya artinya dimudahkan lah ya kita buat komunikasi lewat situ ya. Dan alhamdulillah sih memang banyak sih yang order lewat situ sih Om. Jadi selama 1,5 tahun ini udah menunjukkan hasil yang
Ya, luar biasa ya. dari penjualan madu. Ya kita sambil inilah pelan-pelan atau apa namanya distribusi. Karena kan ini kan sebenarnya kan produk ini kan sebenarnya kan karena madu alam ya, Om, ya. Jadi kan kita harus memastikan Nggak terlalu pasokan banyak. kan. Iya, jadi dan juga kan masalah distribusi sih, Om. Karena kan kalau yang jauh-jauh tadi bisa jadi ongkos kirimnya itu lebih mahal daripada apalagi ini kebetulan madunya. bentuknya kan ini, Om, bentuknya kan kaca ya, Om. Jadi lebih berat gitu kalau misalkan kita pengiriman gitu, Om Edi. Nah, jadi sosial media dan komunitas itu sangat membantu dari Ya. suatu penjualan. Iya, ya, kita ngarep banget nih kadang di komunitas yang merasakan manfaatnya, kasih testimoni, nge-tag kita di Instagram gitu loh. Nah, Marketeers kita dapat solusi sekarang dari Om Irwan. Komunitas itu luar biasa, membawa impact-nya besar. 1,5 tahun udah lumayan penjualannya. Ya, terus juga sosial media, ya kita zaman sosial media dan marketplace itu sangat membantu Om Irwan ya, membuat itu. Nah, dulu Om Irwan sebelum madu apa? Saya sebenarnya ini, Om, apa namanya aktivitas di corporate ya. Jadi saya backgroundnya sebenarnya di bidang finansial. Oke. Jadi kan banyak duit dong berarti finansial. ya, jadi ini sambil apa namanya sambil kita sambil menyelam minum sehat, air. iya. Gitu, Om. Tapi masih aktif finansialnya. Bukan masih aktif sih, Om. Jadi Oh, kita jadi kita masih aktif. kebetulan nih kita untuk ini nih kita bikin tim juga sih buat nanganin ini, Om. Nanganin ini. Iya. Oh, jadi ini serius banget deh. Iya, serius. Karena hasilnya 1,5 tahun itu udah memukau ya. Iya, gitu, Om. Nah, kalau kayak packaging ini tim yang bikin atau Om yang bikin kayak botol aja. Nah, ini bentuknya seperti minuman keras nih, Om. Iya. Iya kan? Nah, ini siapa yang ciptain nih bentuk botol seperti ini? Nah, ini kebetulan kan kita apa namanya pakai yang apa botol yang sudah ada gitu, Om. Jadi kan kita memang sudah ada di pasaran tinggal cuman beli. memang kita pilih-pilih nih yang mana yang cocok. Karena kan tadi, Om, yang paling menentukan itu memang ketebalan botol, Om. Jadi kadang ada ya botol-botol tertentu itu yang memang gampang pecah. Karena sekali lagi kan ada tekanan gas ini. Jadi kan kalau biasa Om buka nih, Om, udah kayak wine itu gitu kan, karena ada gas di situ. Gitu. Makanya harus kuat, benar-benar kuat untuk hindari tadi sih pecah atau apa namanya gelembung ya kalau itu ya. Gitu, Om Edi. Nah, selama ini kan testimoni dong orang. Yeah. Saya lihat di websitenya juga testimoni itu. Yeah. Kalau Om gunakan ya, kita harus caranya gimana tuh untuk stamina-nya bagus gitu. Ya memang cara yang konvensional atau klasikal sih sampai dengan yang diolah sih macam-macam sih, Om. Memang ini sekali lagi kan caranya memang bisa langsung dikonsumsi langsung ya. Jadi ya pagi tuh biasanya orang-orang macam-macam tuh 1 sampai 2 sendok madu dia. Tinggal ya sebenarnya tinggal langsung minum aja. Dan sekali lagi memang karena ini teksturnya lebih cair, jadi lebih ini pelanggan-pelanggan kita ngomong sih ini memang beda nih dibandingin yang lain karena tadi lebih kental gitu, lebih cair gitu loh. Biasanya kalau yang lain itu kadang-kadang kalau minum lebih kental dan kadang-kadang suka timbul rasa seret gitu loh. Saya kan ini banget kan. Iya, saya lihat juga kan di sosial medianya juga menghimbau atau menyarankan cara pembuatan dari bahan madu. Misalnya jeruk nipis dicampur. Nah, itu udah ada dari dulu apa ide sekarang gitu? Iya, sebenarnya ya itu salah satu cara kita menikmati ini aja kan, Om, biar nggak bosen kan. Oh, itu kasih tahu bahwa kayak orang kan minum madu nih ada caranya banyak begini, variasi ada caranya untuk menikmati begitu. Nah, madunya. itu bikin juga kontennya. Iya, kita bikin begitu. Sekali lagi tadi sih kita membuat berbagai macam cara lah untuk menikmati madu, nggak hanya ini aja kan. Kadang kan mungkin orang bosen ya kalau cuma minum langsung doang, gitu kan. ya. Apalagi untuk orang-orang yang memang nggak biasa minum madu kan. Mungkin kalau Om mungkin senangnya kan mungkin dicampur sama roti gitu kan. Ya kita kasih yang pilihan-pilihan lain. Alternatif lagi ya, buat gitu. minum madu ya. Ya, ya gitu. Mungkin nanti suatu waktu ada kedai kopi, mungkin ada kedai madu. Iya. Nah, berbagai macam minuman madu ya disediakan di sana kan. Sama juga madu ya sama jamu ya mirip kan. Tapi kan jamu banyak komponen dari madu. Ya mungkin Om bikin kan kedai madu. Yang ingin dimadu, wah juga bisa. Saya pernah tuh, Om, ada pelanggan saya tuh kebetulan dia punya kafe. Jadi kan memang ada juga racikan-racikan kopi itu kan yang bahan dasarnya madu kan. Jadi dia setelah pas nyoba Dorsata ini dia cerita kayaknya enak nih. Saya bikin kopi pakai Dorsata ini karena tadi
taste apa namanya rasanya tuh beda gitu loh. Jadi dia suka jadikan ini campuran buat kopinya dia gitu loh. Jadi dia punya kafe gue buat campuran kopinya racikannya dia, kopinya dia gitu. Jadi bisa dicampur-campur dengan makanan lainnya, minuman lainnya menjadikan madu ini cipta rasanya berbagai macam. Iya, mungkin kalau orang kan ada juga apa namanya konsumen kita memang jadikan madu ini kan karena alami kan jadi pengganti gula lah Om kan. Jadi kan ya udah daripada pakai gula pasir kan karena kan itu udah banyak ininya, banyak efek negatifnya kalau dalam jangka panjang. Udah ganti aja pakai gula gitu kan. Jauh lebih berharga ya? Iya gitu. Itu salah satu pengalaman dari apa konsumen kita sih, marketers. Nah kalau kita sekarang udah pemasarannya udah, komunitasnya udah. Nah sekarang kalau orang beli botolnya ada pulangan nggak? Pulangin berapa gitu kan botol. Nah kita memang saat ini belum sampai ke arah sana ya Om. Jadi memang kan ini kan kalau sistem refill gitu kan ini kan menambah proses bisnis baru ya. Ceritanya kan kalau yang besar kan dia harus nyikirin refill dan kita kayak belum bisa tuh. Gitu. Sementara yang ini aja udah mantep deh. Dari komunitas dan sosial media ya. Iya, dan orang-orang cerita sih, ini botolnya asik nih, bisa dipakai buat yang lain gitu kan. Mungkin dia bisa pas lagi kan kadang kan juga kalau ke kafe-kafe kan tinggal bawa aja kan refill kan, tambahin bisa pakai botol ini. Nah, sekarang kalau kita lihat kan perhatikan banyak madu-madu yang dari luar negeri ataupun dari Australia. Ya kita tahu brand-brand mereka tuh cukup terkenal dan juga harganya sampai 1 jutaan gitu. Nah sekarang kita bahas kenapa kita harus beli madu yang 1 jutaan, sedangkan ada yang misalnya di bawah 1 juta dengan kualitas yang mungkin lebih alami. Ya orang kan maunya alami, supaya mendapat satu instrumen yang kemurnian dari madu tersebut. Nah boleh Om kasih saran ke marketers cara membeli madu? Memang sih aku ngelihat sih memang dari beberapa produk itu salah satu yang memang membuat harga mahal itu mungkin karena mungkin ini ya Om ya marketingnya ya mereka mungkin ada ongkos itu mungkin yang besar kali ya. Yang benar, kita orang marketing nih, masa bisa ongkosnya mahal. Jadi cara promosi kan, gitu. Iya, cara promosi atau brand yang sudah ini kan kalau saya itu kadang suka ngeliat juga yang madu yang mungkin salah satu yang dikenal itu kan Manuka yang dari New Zealand gitu kan. Paling murah 1 juta. Iya, saya juga pernah compare juga sih Om gitu kan. Cuman memang beda tekstur sih Om. Memang kalau kita yang biasa minum yang cair, kalau itu kan bentuknya yang lebih kental Om. Iya kental, umumnya madu kental. Iya, jadi yang saya tahu itu memang diolah lagi sih Om. Jadi teknologi sih kan dia jadi lebih kental dan kan mungkin ada kalau lihat konten-kontennya mereka ada campuran apa gitu kan yang mungkin katanya buat ngebantu ingredientsnya itu banyak selain madunya gitu. Dan kalau liatin prosesnya kan memang itu kan ternak ya Om. Saya perhatikan sih gitu sih. Cuma tadi kan saya terinspirasi tadi kan ini kan madu alam dan tadi kan sebenarnya saya mikirnya ya tugas mulia juga sih buat ngebantu ini kan dari petani-petani madu gitu kan. Saya kebayang itu aja sih Om, kan ada tuh kopi-kopi yang bisa sampai di tracking. Ini siapa yang panennya gitu dari kan. Mana ya. Pengen sih dalam jangka panjang tuh bikin program ini buat ngebantu petani madu dari mana gitu kan. Sehingga tahu nih siapa yang manen gitu kan. Jadi sebenarnya ada ya mungkin misi kontribusi sosial juga ya buat para petani madu itu sih Om. Jadi lebih menarik ya orang membelinya juga tahu minum madunya mana. Kalau lihat pasar Indonesia mengenai madu gimana menurut? Nah itu saya memang belum survei secara spesifik sih Om, tapi memang kalau yang menurut informasi memang sebenarnya potensi di Indonesia itu besar. Malah saya dengar beberapa negara itu ada karena ngelihat madu-madu dari hutan Indonesia itu bagus ya, mungkin karena kita alamnya ya Om ya, itu mereka malah ngimpor dari Indonesia. Itu saya belum paham gitu. sih. Nah, kita lihat bahwa tadi pembicaraan kita ya bahwa Om itu nggak lihat pasarnya dulu, bikinnya dulu aja gitu. Jadi nggak pernah lihat survei pasar langsung bikin gitu.
Iya, Mungkin Om duitnya banyak. Nggak ada survei pasar ya? Ya, Nah, gimana tuh? Ya, Kan orang kan bikinnya selalu kan survei pasar, Ini SWOT analisis. Ya, Nah, ya kita lagi ini apa sih pakai intuisi lebih banyak? lagi benahin sih ininya. Karena kan tadi kan ini kan berkaitan dengan mungkin kan kalau intuisi intuisi bisnis kan apalagi zaman pandemi gini kan semua orang tuh ingin back to nature kan, ya, mau mulai dari minuman, makanan ataupun sport pun semuanya lebih natural. Makanya ada ceruk pasar di sini, kita ngebacanya gitu, kalau aku ngebaca gitu. Jadi dan memang kan karena kebetulan aku punya tim juga buat ini, kita mulai ngebenahin nih fundamental ininya. Jadi kita mulai benahin ya, mulai dari SWOT analisisnya, lalu bagaimana ntar buat penetrasi pasarnya gitu sih Om, yang lagi kita mau benahin pelan-pelan gitu. Iya. Nah, marketers ini seru sekali bahwa Om Irwan ini menggunakan intuisi untuk membuka bisnis ya, betul kan? Iya, iya. Nah, intuisinya ini yang sampai sekarang 1,5 tahun tuh menurut Om gimana? It works sih Om. Jadi ditambah tadi kita pengen jadi beda gitu loh. Kita memang khususkan ini segmen madu kita ini yang mid up, karena tadi pricingnya juga beda kan Om. Ditambah kemasan. Kurang lebih ini berapa nih? Segini. Ini harganya ini di angkanya 110.000 Om, yang 250 gram. Ya. Oke, yang ini? Yang ini harganya 190.000. Oke. Ini 500 gram. Kalau ada juga yang 1 kilo, kebetulan tadi kita. Ini beda juga ya, akasia multiflower. Iya, multifloral sama akasia. Jadi ini sebenarnya akasia multifloral itu sebenarnya lebih menunjukkan kepada dari sumber dari mana madu itu berasal. Madunya berasal gitu loh. Jadi floral ya pasti dari bunga-bunga. Iya. Nah, kita kedatangan yang 1 liter nih Om. Nah, iya, ini langsung 1 kilo nih. dari pabrik. Iya. Ini yang lebih besar Om. Ini harganya ini kita ini sebenarnya 310.000 Om. Ininya sekarang ini. 100% madu hutan. Ya, kita declare-nya ini pure. Ini asli nih? Iya. Berani dicek? Berani dicek. Ya. Berani dicek. Nah, marketers boleh cek nih. Kalau misalnya tidak benar, langsung ya tuntut dia ya. Karena kita setiap panen itu selalu cek ini Om, cek ke lab. Jadi kita jadi 1 drum gede gitu. Nah, kita kan sampling Om. Jadi kan dari kan petani itu kan dia kirim kan ke kita ya. Dari kita sampling untuk memasukkan tadi kontennya Om. Jadi kita bisa tahu juga sih. Kadang kan dari ukuran parameter diastasenya kan ada kandungannya yang bisa menunjukkan ini campuran atau enggak. Kan beberapa waktu lalu kan sempat tuh heboh tuh ya produsen madu ini. Iya, itu kan ketahuan. Iya, pemalsuan. Jadi karena gitu sih, karena tadi tuntutan ya, karena pasarnya besar, pengen ngambil untung cepat, ya udah dicampur aja kan gitu Om. Nah, ini kan udah kita tahu bahwa intuisi. Terus caranya kan memilih madu. Orang kalau baru bisnis nggak tahu supplier dari mana ya. Apalagi kan ini kan berat, harus di hutan, bukan dari madu yang dari pabrik. Nah, kalau pabrik kan gampang, tinggal packaging pakai nama saya aja. Ya ini kan. Nah, bagaimana Om mendapatkan satu cerita mengenai madu ini terproses? Nah, kebetulan sih aku tuh nggak usah lengkap lah, ntar marketers pada pinter. Yang kasih aja gambarannya. Jadi marketers mendapat intuisinya. Ini intuisi semua kan yang berjalan. Jadi bagaimana? Kalau kita mau dagang bakmi, kita bilang bakminya dari mana belinya ya? Iya. Ayamnya di mana ya belinya ya? Nah, itu kan apa? Nah, kita kebetulan partner saya memang punya kolega yang kerja di kehutanan sebenarnya Om. Jadi memang artinya kebetulan dia mau bina tadi petani-petani madu tadi, dan akhirnya atas dasar itu sih kita ngelihat ini punya networknya, kita bisa manfaatkan ya, kita bisa berdayakan, dan tadi network itu kan perlu dijamin juga kan akuntabilitasnya, kan dia kan akan jadi supplier kita. Tapi kan tadi sekali lagi madu ini gampang dimainin, artinya dipalsuin gitu, makanya kita pastikan setiap supply dari mereka itu kita tes gitu sih Om. Oh, jadi ada pihak kedua partnernya yang menawarkan nih ada madu nih, mau nggak kita jadikan bisnis? Ini asli ada dari petani. Ya, itu mitra kita kerja yang dia sudah punya petani. Jadi mereka kasih tahu. Oh, tinggal bagaimana? Ya, Om berpikir bagaimana menguasai pasar, menjual ini ke pasar Indonesia. Gitu. Jadi
kita juga sudah bikin komitmen juga dengan petani-petani madu itu sih. Jadi untuk supply madu madu alamnya itu ya ke kita gitu. Jadi itu sih kita ini. Oh jadi pasti beli aja. Ya, dengan komitmen tadi, dengan komitmen setiap supply dari mereka kita tes. Kita memang ingin lebih jauh sih Om, jadi itu jadi partner tetap kita, artinya kan itu jadi bagian dari produksi kita ya Om ya. Gitu sih, gitu, Om. Nah penamaan ini semua dari dokter sendiri? Iya dari Dorsata dokter. Ya, jadi nama-nama ini tuh kayak Flora itu nggak umum? Umum? Nggak umum. Yang umum apa? Raw umum? Kalau raw itu kan sebenarnya kan kena raw itu kan istilah bahan dasar ya. Oh gitu ya, material raw ya, gitu. Multiflora raw. Ini multiflora raw ini sinonim dari Dorchester sendiri. Ini variannya. Iya variannya dari sendiri, bukan umum. Jadi kan orang cari multiflora raw kalau bukan dari dokter ini nggak ada. Ya cara kita untuk mengidentifikasi ini kita klasifikasikan kalau yang dari berbagai macam sumber bunga ya kita kira multifloral gitu. Oke, jadi marketers ya ini brandnya ini itu ide dari prosesnya. Jadi dinamain sendiri. Ya, jadi dikasih tahu bahwa dari mana madu ini berasal. Ya, jadi dia kasih tahu lagi bahwa si lebah ini menghasilkan madu dari tempat yang mana. Oh itu. Jadi sangat detail sekali. Kayak misalnya kalau wine itu kan dari mana, tahun berapa. Ini dispesifiki lagi oleh Dorsata dokter ya. Jadi ini sangat membantu kita untuk menambah stamina kata Om Irwan. Jadi madu-madu yang sekarang ada, marketers gampang mendapatkan produk ini. Ya, bisa pesan tadi Om online ataupun kita kan jalur untuk order kita lewat WA kita, ada WA official Dorsata dokter. Oke. Jadi marketers hari ini kita mendapatkan satu inspirasi bisnis di mana bisnis itu berjalan dengan intuisi. Dari Om Irwan ini intuisinya bagaimana dia melihat market. Lalu setelah dia bentuk intuisinya, dia memilih madu, lalu dia berpikir bagaimana cara pemasarannya. Nah kebetulan sekarang kan sudah internet semua, karena madu ini perusahaannya berdiri 1,5 tahun. Jadi dia memanfaatkan satu jaringan olahraga. Nah komunitas olahraga ini sejak pandemi terbentuk sangat deras, jadi banyak di mana-mana. Jadi Om Irwan ini ikut dalam komunitas seperti sepeda dan lari. Dan disitulah dia memasarkan produknya. Dan lalu dia menggunakan sosial media juga untuk merangkul pembeli di luar dari komunitas tersebut. Dan Om Irwan juga berkreasi untuk membuat program-program di mana cara memasukkan madu ke dalam ingredients minuman kita. Nah, jadi misalnya contohnya ada bikin apa Bu? Bikin minuman madu lemon ya, rasa lemon ya. Mungkin bisa dari marketis berkreasi, mungkin buka kafe madu, belum ada tuh kafe madu, jadi mantep tuh ya. Jadi ada inspirasinya udah dapat dari madunya. Jadi madu asli ini terjamin 100% murni dari Om Irwan. Nah sebentar lagi kita mau akhiri dengan mendapatkan apa sih motivasinya dari Om bisa bisnis seperti ini gitu. Sebelumnya belum pernah ada bisnis kan? Ini bisnis pertamanya? Ada sih Om. Ada juga? Iya ada bisnis. Cuman maksudnya kan kadang-kadang kita kan bisnis kan naik turun ya. Artinya kita menemukan kadang-kadang ya kita belajar juga dari teori-teori juga. Kadang-kadang ada orang menemukan bisnis setelah bisnis keberapa gitu. Nah, ini saya rasa sih kita pas lah. Ini pas nih? Ya. Jadi udah berapa bisnis yang dijalankan belum pas? Adalah 2-3 kali. Rugi tuh? Rugi? Ada rugi juga? Ya ada suatu, ada lagi. Oh jadi Om juga, saya pikir dengan bisnisnya doang, ternyata ada juga naik turunnya juga ya. Kebetulan Om ini orang finance, jadi menghitungnya gampang. Bagaimana cara dapat uang lebih banyak lagi. Nah orang finance saya paling jago ya. Nah, jadi caranya gimana Om? Dengan ketekunan atau keberhasilan atau suatu mimpi? Saya sih awalnya sih yang paling penting tuh mimpi sih Om. Kata bilang Om Edi tadi, memang artinya kan didasari oleh dasar kita pengen jadi apa sih, pencapaian kita gitu kan. Nah aku tadi kepikir saya jualan madu ini tadi kita sehat, menyehatkan orang, lalu karena ini alam, saya senang tadi memberdayakan
jalur-jalur ini kita Om, supplier kita. Karena kan tadi kan petani-petani madu itu sih Om, mimpinya sih Om. Wah, jadi sangat mulia sekali suatu intuisi bisnis yang dijadikan menjadi bisnis beneran dengan tujuannya yang sangat mulia juga karena dia membuat satu sistem kehidupan atau dibilangnya ekosistem ya. Jadi dari si petani madu diberikan kepada Om Irwan Kemas, dikasihkan juga kepada orang-orang berolahraga dan madu ini emang sangat penting untuk stamina kita. Apapun kekuatannya yang kita lihat dalam produk-produk dari obat, selalu ada madunya, berapa persen madu. Ya, itulah perbincangan kita dengan Om Irwan. Ya, jangan lupa kalau minum madu, 100% madu alam. Jadi madu alam, bukan lokal. Alam itu yang berada di pohon-pohon, mungkin berada di jemuran. Betul juga, bisa juga terjadi kan di jemuran, dia membentuk satu sarang. Nah, disitulah diambil, diproses menjadi satu minuman yang dinamakan madu dari lebah. Oke, marketers, jadi kita udah dapat insight-nya dari Om Irwan dengan sangat singkat dan sederhana bagaimana kita menjalankan satu bisnis, yaitu adalah intuisi dan juga mimpi. Sampai jumpa lagi, marketers, di lain waktu dan di lain kesempatan. Bye-bye. Terima kasih, marketers.